Pelayanan dan kolaborasi interdisiplin dalam kesehatan dan keperawatan jiwa. Kolaborasi. Apa itu kolaborasi? Menurut American Medical Association tahun 1994, kolaborasi adalah proses di mana dokter dan perawat direncanakan dan kepraktekan bersama sebagai kolega, bekerja saling ketergantungan dalam batasan-batasan lingkup praktek mereka dengan berbagai nilai-nilai yang saling mengakui dan menghargai terhadap setiap orang yang berkontribusi untuk memberikan pelayanan keperawatan kepada individu, keluarga maupun masyarakat. Jadi dapat disimpulkan bahwa kolaborasi adalah proses di mana dokter dan perawat melakukan kerjasama untuk merencanakan intervensi dan praktik keperawatan secara bersama-sama sebagai kolega yang berkegantungan antara satu dan lain dalam namun memiliki batasan-batasan dalam lingkup prakteknya. Kemudian bekerja sama dalam kesetaraan adalah esensi dari kolaborasi yang digunakan antara dokter dan perawat, yang dimana dihargai bila terlibat secara fisik dan intelektual saat memberikan pelayanan kesehatan dalam lingkungan praktek profesional keperawatan dengan pengawasan dan supervisi sebagai pemberi petunjuk pengembang kerjasama atau mekanisme yang ditentukan oleh peraturan. Setelah itu ada kriteria dari kolaborasi. Yang pertama adanya rasa saling percaya dan menghormati, ya. Tentu saja jika ingin berkolaborasi atau membangun hubungan kerjasama yang baik harus ada rasa saling percaya dan menghormati antara satu pihak dan pihak yang lainnya. Kemudian saling memahami dan menerima keilmuan masing-masing, memahami setiap tanggung jawab dari mereka. Dokter melakukan tugasnya, perawat melakukan tugasnya dengan ilmu yang mereka dapat masing-masing. Memiliki citra diri positif, memiliki kematangan profesional yang setara, yang timbulnya dari pendidikan dan pengalaman. Otomatis sebelum menjadi perawat dan dokter kita pasti sudah menempuh pendidikan dan sudah melalui pengalaman bekerja. Pengalaman bekerja dan pendidikan kita terapkan nanti kepada pasien-pasien yang akan kita rawat. Kemudian mengakui sebagai mitra kerja bukan bawahan dan keinginan untuk bernegosiasi. Nah, dari kriteria berkolaborasi itu adanya hasil perasaan saling tergantung atau interdependensi untuk kerjasama dan bekerja sama antara dokter dan perawat. Interdisiplin. Apa itu interdisiplin? Interdisiplin merupakan suatu kegiatan yang didasarkan pada sejumlah dimensi kunci, termasuk di dalamnya adalah tujuan yang jelas, identitas bersama, komitmen bersama, peran yang jelas dari masing-masing profesi, saling ketergantungan dan integrasi satu sama lain. Pelayanan dan kolaborasi interdisiplin dalam keperawatan jiwa. Pelayanan dan kolaborasi interdisiplin keperawatan jiwa merupakan pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh sekelompok tim kesehatan profesional, perawat, dokter, tim kesehatan jiwa, tim kesehatan lainnya maupun pasien, keluarga pasien dan yang sakit jiwa, yang mempunyai hubungan jelas dengan tujuan menentukan diagnosa, tindakan-tindakan medis, dorongan moral, dan kepedulian khususnya kepada pasien sakit jiwa. Mengapa keluarga pasien sakit jiwa juga termasuk dalam tim kelompok kesehatan profesional? Karena menurut saya peran dari keluarga pasien sakit jiwa ini sangat penting. Mengapa? Otomatis jika nanti pasien keluar dari rumah sakit, dia punya keluarga yang akan selalu mengingatkan dia untuk minum obat, merawat dia agar penyakit sakit jiwanya tidak kambuh. Itu opini saya mengapa sampai keluarga pasien sakit jiwa termasuk dalam
tim kesehatan profesional. Kemudian ini merupakan gambaran dari pelayanan kolaborasi interdisiplin di rumah sakit. Ada dokter, perawat, ahli gizi, laboratorium, radiologi, IPS atau IPS, administrasi, dan yang fokusnya ini klien. Mengapa berfokusnya pada klien atau integral pasien? Itu mengapa sangat penting, karena jika tidak ada pasien, otomatis kolaborasi dari dokter, perawat, ahli gizi, dan lain-lain ini tidak akan terjadi. Karena kalau ada pasien, otomatis semua profesi atau tim kesehatan ini akan berkolaborasi untuk meningkatkan kesehatan atau meningkatkan pertumbuhan untuk kesembuhan dari pasien tersebut. Ini ada dokter, perawat, kolaborasi medis dan keperawatan. Ini menurut saya ini merupakan alur dari kolaborasi. Dokter melakukan keperawatan medis dan perawat melakukan tindakan keperawatan kepada pasien. Setelah itu, tim keperawatan akan sukses jika anggota menjadi perawat yang baik. Mengapa sampai dikatakan sedemikian? Perawat yang baik dapat bekerja sesuai dengan harapan dan kebutuhan klien. Jika perawat bekerja dengan baik dan sesuai dengan harapan dan kebutuhan klien, otomatis klien itu akan merasa senang dan klien merasa kebutuhannya tercukupi, sehingga perawat itu dapat dikatakan perawat yang baik jika memenuhi kebutuhan dan harapan klien. Harapan klien apa? Ya, klien harus sembuh. Otomatis kebutuhan dari klien akan dipenuhi dari perawat. Kemudian standar praktek yang memadai dan standar kerja yang sudah terkredibilitas oleh para perawat. Perawat yang baik dapat melakukan pelayanan keperawatan yang bermutu. Siapa yang menilai? Ya, otomatis yang menilai adalah pasien dan keluarga pasien. Konsumen merupakan klien atau pasien dan keluarga pasien. Baik internal maupun eksternal itu dinilai oleh pasien. Perawat yang baik dapat melakukan pelayanan keperawatan yang bermutu. Ya, tentu saja jika perawat itu memiliki kredibilitas, memiliki kualitas yang baik dalam merawat pasien, otomatis pasien itu pasti akan senang dan pasien akan menilai bahwa wah, ini perawat ini baik dibandingkan perawat yang lain. Misalnya seperti itu. Ini merupakan proses kolaborasi. Ada kontrol kekuasaan, lingkungan praktek, kepentingan bersama, dan tujuan bersama. Kolaborasi interprofesional. Kolaborasi interprofesional menurut Sullivan et al. 2015, kolaborasi interprofesional merupakan keterlibatan kolektif dari berbagai penyedia layanan kesehatan profesional yang bekerja sama dengan pasien, keluarga, pengasuh, dan komunitas untuk mempertimbangkan dan mengkomunikasikan perspektif unik satu sama lain dalam memberikan layanan dengan kualitas terbaik. Contohnya, kolaborasi interprofesional yang diilustrasikan oleh pertemuan bersama antara Virginia Bond dan Board of Medicine pada tahun 1970-an. Kolaborasi interprofesional transisi ke praktek. Transisi ke praktek itu dilakukan sosialisasi mahasiswa keperawatan penting untuk mempersiapkan lulusan untuk berinteraksi dengan berbagai individu profesional dan non-profesional dalam pengaturan keperawatan kesehatan atau perawatan kesehatan. AACN bersama dengan 5 organisasi lainnya mendirikan Interprofessional Education Collaborative atau IPEC yang
berkomitmen untuk memajukan pengalaman belajar antar profesional dan mempromosikan perawatan berbasis tim. Misi IPEC adalah untuk memastikan para profesional kesehatan saat ini dan yang baru mahir dalam kompetensi untuk praktik yang berorientasi pada komunitas dan orientasi pada populasi, berpusat pada pasien, kolaboratif, dan interprofesional menurut IPEC tahun 2016. Area sasaran yang direkomendasikan untuk perhatian yang lebih besar termasuk yang pertama, menghilangkan hambatan untuk berlatih dan peduli. Kemudian yang kedua, mengubah pendidikan. Yang ketiga, berkolaborasi dan memimpin. Yang keempat, mempromosikan keragaman. Dan yang kelima, meningkatkan data. Kolaborasi interprofesional dengan transformasi pendidikan, yaitu yang pertama, mendorong pembelajaran seumur hidup dan memperoleh tingkat pendidikan yang lebih tinggi, merupakan rekomendasi penting untuk masa depan pelayanan keperawatan menurut IOM 2011. Program residensi perawat dirancang untuk membangun pendidikan sarjana muda. Tujuan program residensi menurut Burnett et al. 2014 dan Spector et al. 2015 meliputi yang pertama, mengurangi kesalahan pengobatan, meminimalkan turnover dan kelelahan akibat stres, memudahkan penyesuaian ke dalam praktik klinis, meningkatkan kepuasan kerja, dan yang terakhir meningkatkan kepercayaan diri perawat. Adapun elemen kunci kolaborasi dalam interdisiplin tim. Yang pertama, memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas dengan menggabungkan keahlian unik profesional untuk pasien sakit jiwa. Yang kedua, produktivitas maksimal serta efektivitas dan efisien sumber daya. Yang ketiga, peningkatnya profesionalisme dan kepuasan kerja serta loyalitas. Dan keempat, meningkatkan kohesivitas dan kohesivitas antar profesional. Dan yang kelima, kejelasan peran dalam berinteraksi antar profesional. Dan yang keenam, menumbuhkan komunikasi, menghargai argumen, dan memahami orang lain. Hambatan kolaborasi dalam interdisiplin pelayanan kesehatan jiwa. Hambatan yang pertama, ketidaksesuaian pendidikan dan latihan anggota tim. Yang kedua, struktur organisasi dan konvensional. Yang ketiga, konflik peran dan tujuan. Dan yang keempat, kompetensi interpersonal. Kemudian, status dan kekuasaan individu itu sendiri. Kesimpulannya, untuk mencapai pelayanan yang efektif, maka perawat dan dokter dan tim kesehatan harus berkolaborasi satu sama dengan yang lain. Artinya bekerja sama tanpa membedakan dan tidak ada yang tidak menghargai, harus saling menghargai. Jika menghargai, otomatis kolaborasi itu akan bermutu baik dan meningkatkan pelayanan kualitas dari rumah sakit dan meningkatkan kesehatan dari para pasien. Kemudian kolaborasi yang efektif antar anggota tim kesehatan memfasilitasi terselenggaranya pelayanan pasien yang berkualitas.